kesulitannya, meskipun dia satu area yang sama, tapi kekerasan tanahnya itu berbeda-beda. Pak, sekecil ini itu sekali sebulan aja udah cukup untuk menangkal malaria. Awas, mana? Pohonnya rubuh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak. Asmat, negeri yang dipeluk rawa, diselimuti kabut, dan dijaga oleh hutan bakau. Disinilah manusia dan alam menyatu dalam harmoni yang tidak biasa. Bagi warga Asmat, rawa bukan sekedar genangan air. Dia adalah urat nadi kehidupan. Setelah 15 menit naik speedboat, akhirnya saya sampai juga di Agats. Kabupaten Asmat secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi Papua Selatan. Masyarakatnya hidup di atas lumpur, membangun rumah panggung, dan menggantungkan hidup pada kekayaan alam. Warga Asmat hidup dari sebuah proses adaptasi alam dan sejarah panjang, hingga kemudian membangun sebuah tatanan sosial. Bergeser sedikit dari ibu kota Kabupaten Asmat, saat ini saya berada di Distrik Atsi, Kampung Yaisiu. Di sini saya akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan warga yang merupakan tradisi yang masih dijaga sampai sekarang. Suku Asmat sudah beradaptasi dengan lingkungan rawa sejak zaman nenek moyang mereka, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk hidup di rawa, termasuk cara membangun rumah. Kalau biasanya orang membangun rumah di atas tanah, berbeda dengan suku Asmat. Karena tinggal di atas rawa, jadi mereka harus membuat rumah panggung dan menggunakan kayu sebagai umpak atau pondasi rumah supaya lebih kuat. Kekuatan rumah panggung yang dibangun di atas lumpur ditentukan oleh umpak atau pondasi kayu. Umpak ditancapkan menembus lumpur yang kedalamannya tidak sama. Ini karena kondisi tanahnya lunak, jadi mempermudah untuk bisa memasang umpak ini. Dan ini kita semua gotong royong buat mendorong turun sampai mentok, sampai nggak bisa diturunin lagi nih umpaknya. Umpak merupakan balok kayu berukuran besar yang umumnya terbuat dari kayu besi. Jumlah dan jarak umpak disesuaikan dengan kebutuhan rumah yang akan dibangun. Masih susah. Jadi ini kalau susah memang kayunya digoyang-goyangin untuk membuat lubangnya lebih lebar supaya lebih mudah untuk menurunkan kayu. Kedalaman tempat menancapkan umpak berbeda-beda, sehingga tidak ada patokan tentang seberapa dalam umpak menembus bumi. Mereka mengukur kedalaman dan kekuatannya hanya dengan perkiraan. Jadi di sini yang bikin kegiatan ini lebih seru yaitu untuk menurun umpannya turun, mereka serentak bersorak atau teriak supaya gerakannya sama dan umpannya ini bisa tertanam lebih dalam. Oke, permisi ya. Jadi ternyata di atas kayu diberi cekungan seperti ini itu ada manfaatnya. Nah, saat upaknya masih tinggi, ini akan ditanam lagi menggunakan berat badan. Jadi ini dipakai untuk memasang tali dan yang kemudian akan dikaitkan dengan kayu yang diinjak bersama-sama dengan irama. Sorak-sorai masyarakat Asmat menambah semangat saya hari ini. Seperti ini dia contohnya. Jadi nanti kita akan lompat berirama sambil berteriak. Saat udah selesai, nih kayunya bisa dilihat jauh lebih pendek dan lebih tertanam. Ini meskipun digoyang-goyang, dia nggak akan bergoyang karena udah kokoh.
Untuk menancapkan kayu sebesar ini, masyarakat bergotong royong mengerahkan seluruh tenaganya. Sudah lurus. Umpak kayu besi merupakan jenis kayu solid yang sangat keras dan berat. Kayu ini bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun dalam kondisi terendam lumpur dan air pasang surut. Meskipun semua dilakukan secara manual, namun pengalaman sudah membimbing masyarakat Kampung Yasiu dalam hal mendirikan rumah di atas lumpur. Saat bertemu dengan dasar yang keras, umpak tidak perlu ditanam begitu dalam. Sebaliknya, saat menembus lumpur, mau tidak mau umpak harus terus didorong hingga benar-benar berdiri kokoh. Dibangun di atas lumpur, rumah suku Asmat dibangun dengan model yang sudah mengadaptasi kemajuan zaman. Namun, masih ada satu rumah yang masih berdiri sesuai dengan identitas budaya yang mereka anut. Rumah Bujang atau Jeu adalah satu-satunya rumah adat suku Asmat yang masih dipertahankan fungsi dan perannya dari zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Salah satu bangunan adat yang masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang dan harus ada di setiap kampung yaitu rumah Bujang. Rumah di mana para lelaki dikumpulkan untuk diajarkan nilai adat dan tradisi. Dahulu, setiap kampung Asmat harus memiliki satu Jeu sebagai pusat kehidupan anak laki-laki. Rumah Bujang atau yang disebut dengan Jeu ini bentuknya hampir mirip dengan rumah lainnya, hanya saja yang membedakan adalah ukurannya yang lebih panjang dan lebih tinggi. Bangunan Jeu tidak memiliki standar ukuran panjang dan besarnya. Fungsi utamanya adalah untuk mewariskan adat, budaya, serta pengetahuan adat yang diperlukan mereka sebagai anggota suku. Dindingnya dari susunan daun nipah, kemudian kerangkanya ini dari kayu besi yang diikat menggunakan rotan. Jadi semuanya menggunakan bahan dari alam. Sama seperti di ibu kota Kabupaten Asmat, nah di distrik Atsi ini rumah-rumahnya juga dibangun rumah panggung karena memang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Jadi saat air sungai naik ataupun banjir, rumah-rumah di sini akan aman. Sebagai rumah edukasi, Jeu yang berdiri di tepi sungai merupakan proses adaptasi yang mendekatkan mereka dengan lingkungan. Selain itu, untuk bangunan adat seperti Jeu ini memang dari dulu secara turun-temurun dibangun menghadap ke sungai untuk mempermudah kegiatan masyarakat yang memang terpusat di sungai. Salah satu kegiatan yang dilakukan di rumah Bujang ini adalah sebagai tempat untuk masyarakat berkumpul dan mengukir bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah jadi. Ini adalah ukiran tifa. Ada burung cendrawasihnya dan di atas ini adalah bahasa sapaan yang digunakan di seluruh Asmat yaitu dormom. Seni ukir kayu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kaum pria suku Asmat. Mereka percaya mengukir bisa menjadi mediator yang menghubungkan kehidupan masyarakat dengan leluhur. Ini agak ketar-ketir ya, saya disuruh nyobain mengukir. Melalui ukiran, suku Asmat menyampaikan kisah hidup sehari-hari dan aturan adat yang mereka yakini. Sehingga, ukiran menjadi sarana penjaga tradisi sekaligus pembelajaran bagi generasi penerusnya. Ciri khas ukiran di sini memang menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari orang Asmat. Seperti yang saya buat ini adalah ikon dari Papua, burung cendrawasih. Kemudian ini ada, boleh saya pinjam Pak? Nah, ini ada pohon sagu dan juga manusia. Ada juga yang membuat kehidupan di atas rawa. Pokoknya semua menggambarkan kisah sehari-hari ya. Ukiran hewan, pohon, dan manusia mencerminkan kepercayaan mereka terhadap kekuatan alam. Jeu adalah pusat pelatihan dan pendidikan bagi laki-laki muda. Melalui Jeu,
Suku Asmat juga memberi pesan tentang gender, sehingga mereka mempersiapkan generasi yang tetap memelihara peran dan adat secara turun-temurun. Di dalam Jeu ini banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Tidak hanya memahat di luar, tapi di dalam biasanya para laki-laki muda akan dikumpulkan untuk mendengarkan pesan-pesan atau pelajaran dari para tetua adat yang ada di sini. Jeu merupakan rumah inisiasi. Di sini mereka berbagi ilmu seperti cara berperang, memukul tifa, mencari ikan, hingga kisah tentang leluhur. Jeu tidak memiliki sekat, namun jumlah pintu dan tungku yang ada di dalam Jeu menjadi simbol sekaligus batas jumlah fam atau marga yang ada di kampung Yasiu. Itu kita harus melewati rawa-rawa dalam. Aduh. Indonesia adalah negara nomor 2 yang mempunyai kasus malaria tertinggi di dunia. Salah satu wilayah endemiknya adalah Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Berkembang di atas lumpur dan rawa, perkampungan Asmat terletak di wilayah pasang surut air laut dengan curah hujan cukup tinggi mencapai 200 hari per tahun. Wilayah genangan air inilah yang menjadi habitat nyamuk malaria atau Anopheles. Kalau bicara soal tantangan hidup di rawa, sudah pasti salah satu yang paling berat adalah nyamuk. Apalagi di Asmat ini dikenal sebagai daerah endemik malaria. Tapi untungnya masyarakat di sini sudah lama punya cara tradisional untuk menanganinya. Jadi hari ini saya diajak ke kebun untuk mencari barang-barang untuk membuat obatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berdampingan dengan nyamuk malaria adalah kenyataan hidup suku Asmat. Kondisi alam yang berbahaya telah mendorong kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Oh, di sebelah sini Pak. Nggak jauh ternyata ya. Ini yang kita ambil buahnya? Oke. Jadi ternyata salah satu obat yang bisa digunakan untuk mencegah itu dari buah mengkudu atau kalau di sini disebutnya demor ya Pak? Ya, demor. Nah, ini ada buahnya, ada yang sudah matang, ada yang masih hijau juga. Itu bisa diambil semua karena nanti akhirnya akan diolah. Buah demor atau mengkudu merupakan buah berwarna hijau kekuningan yang memiliki banyak tonjolan kecil pada permukaan kulitnya. Kalau yang masih hijau kecil gini Pak, belum? Itu semua digunakan itu. Ini bisa juga? Iya, bisa. Semut. Jadi emang karena di tengah kebun ya, jadi jangan kaget kalau ketemu semut merah. Cuman hati-hati aja supaya nggak sampai kena gigit. Di bagian di bawah lagi. Semut. Ini yang besar. Yang paling besar itu. Diserang. Semut merahnya di sini emang agak lain ya. Dia cepat nempel ke kulit. Di rawa seperti ini, saya harus berhati-hati dengan keberadaan serangga. Karena pohon demor menjadi tempat favorit semut merah untuk bersarang pada daunnya. Salah satu tantangannya juga buat ngambilin bahan-bahan buat obat itu kita harus melewati rawa-rawa dalam. Ya gimana lagi ya Pak. Tapi untungnya ini karena masih siang, jadi di dalam kebun ini masih belum banyak nyamuk yang keluar, jadi kita aman. Saya menemukan jenis buah demor lainnya. Bahkan ukuran buahnya lebih kecil dari buah demor yang pertama kami temukan. Ini di atas saya sekarang ada demor lagi, cuman yang ini bangsa kecil ya Pak. Jadi dia meskipun kecil sekali tapi sudah mateng. Nah tapi karena tinggi jadi harus dimiringin dulu.
Ini dia demor yang tinggi tadi itu, yang masih kecil tapi udah mateng. Bahkan saya belum petik, baru kesenggol aja udah jatuh. Makanya ini langsung cari-cari tadi di bawah. Nih, dapat nih. Suku Asmat biasa memanfaatkan demor mulai dari buah hingga daunnya. Oh, jadi bisa buat dipakai juga ya? Iya, Oh asapnya iya dia iya. mencegah penyakit. Jadi nggak cuma buahnya aja, tapi daunnya ini juga Daunnya, bisa sama dimanfaatkan, bisa dibakar, bisa direbus juga ya Pak? Iya. Selain ramuan, masyarakat Asmat juga mempunyai obat nyamuk bakar alami. Iya. Pak! Aduh. Nggak tahunya ternyata di sini ada jembatan kayu, cuman emang karena jembatannya terendam, ini airnya lagi naik jadi nggak kelihatan. Ternyata airnya nih sepaha saya. Jadi di Asmat ini emang dikenal sebagai daerah yang sebagian besarnya itu terdiri dari rawa basah, dan lihat aja nih tumbuhan semak-semaknya itu juga tumbuh tinggi sekali, bahkan bisa setinggi saya tuh yang di situ. Makanya kenapa di sini nggak semua tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, tapi ini ada satu pohon po atau pohon sukun yang tumbuh tinggi sekali yang akan saya ambil salah satu bagiannya untuk obat nyamuk. Tanaman po'o atau sukun adalah salah satu tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan rawa. Nah, ini adalah buah sukun yang gagal bertumbuh, jadinya jatuh duluan dia. Nah, ini disebutnya po fetching, dan ini bisa dikeringkan untuk dijadikan obat nyamuk. Jadi kita ambil yang udah jatuh-jatuh, karena kalau manjat pohonnya setinggi itu kita nggak bakalan bisa. Po'o fetching merupakan bakal buah po'o yang gagal berkembang, mengering lalu rontok. Oh, ini ada Pak. Ya. Nih. Coba kalian lihat ya. Ini yang kita cari. Ini tempat kita mencarinya. Dia mirip-mirip, makanya agak susah mencarinya. Kita harus fokus. Saya harus berhati-hati membelah setiap semak yang saya lewati. Tidak hanya rawa yang tidak rata, namun di semak-semak seperti ini terdapat binatang yang berbahaya. Ini udah cukup Pak? Cukup ya? Oke, karena ini kita dapatnya udah cukup banyak, udah 1 noken segini, kita akan ke para-para untuk mengeringkan fetching yang sudah jatuh. Hari sudah semakin gelap. Saya harus segera menyiapkan anti nyamuk sebelum mereka mengepakkan sayap keluar dari sarangnya. Nah, kalau fetching ini karena dia jatuh-jatuh di dekat rawa ya, otomatis dia basah, terus terkadang teksturnya juga ada yang masih lembek, makanya ini harus dikeringkan dulu dengan cara digantung di atas asap. Kalau udah kering baru dibakar seperti dupa ya Pak. Air pasang perlahan naik. Saya bersama Bapak Martin dan Bernadus membuat perapian di tanah yang tidak terendam. Sambil mengeringkan po'o fetching, saya mulai membakar buah demor. Semakin sore, asap semakin mengepul. Cara mengusir nyamuk seperti ini adalah proses adaptasi suku Asmat terhadap lingkungan mereka yang berbahaya. Tapi justru ini yang dicari, asap-asap kayak gini. Karena kalau udah bakar-bakar, muncul asap kayak gini, meskipun kita pedih di mata, tapi aman dari nyamuk. Bapak tahu obat demor ini sejak kapan Pak? Dari orang tua. Dari orang tua? Iya. Oh, emang berarti turun-temurun ya dari dulu? Dari orang tua turun temurun sudah. Oke. Ya, seperti itu. Kalau Bapak sendiri udah pernah kena malaria? Sudah. Dan obatnya memang ini? Pakai ini juga saya makan. Oke. Makanya sehat kuat ya Pak. Permukaan buah demor sudah mulai legam. Tanda buah ini sudah siap dimakan. Nih bentukan buah mengkudunya yang sudah dikupas. Nah, ini masih panas, tapi kita coba aja. Tadi sebelum saya nyoba, saya tanya dulu sama bapaknya, Pak rasanya gimana? Katanya manis. Kayaknya yang ini emang belum mateng deh. Karena rasanya agak getir,
Kemudian dalamnya memang berlendir, tapi justru biasanya yang rasanya kurang sedap kayak gini malah justru lebih bagus buat kesehatan. Di balik aroma dan rasanya yang kurang disukai, mengkudu mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Makan mengkudu bakar ditambah dengan asap, ini nyamuk otomatis nggak berani deket-deket sama kita ya Pak. Pak, ini kalau misalnya udah terbiasa sehari bisa makan berapa kali untuk mencegah malaria? Ya, pokoknya boleh bilang 1 bulan mungkin 1 kali Kak. Oh, gitu. Cuma 1 buah aja, cukup. Oh, ternyata kecil-kecil cabai rawit ya. Cuma sekecil ini itu sekali sebulan aja udah cukup untuk menangkal malaria. Nyamuk di wilayah rawa berlumpur seperti ini biasanya akan mulai keluar setelah matahari terbenam. Resiko tergigit akan meningkat pada malam hari karena nyamuk bersifat krepuskular atau aktif pada senja dan fajar. Untuk satu pouvicin ukuran kecil seperti ini itu cukup untuk mengasapi satu rumah dari sore dipasang sampai tengah malam ya Pak. Kalau yang ukuran besar itu sampai pagi pun bakalan masih ada sisa. Masyarakat Asmat percaya asap pouvicin dapat mengusir nyamuk malaria dan serangga mengganggu lainnya dari rumah. Hidup di daerah rawa secara turun-temurun membuat masyarakat suku Asmat sudah berdamai dengan malaria. Apalagi di alam sudah disediakan obatnya. Nah, cara seperti ini membuktikan bahwa alam bisa jadi pelindung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Awas, awas, semangat. Pohonnya rubuh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak. Menetap di atas rawa tidak hanya menghadapi bahaya serangga endemik. Warga Asmat juga harus bersusah payah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan mengikuti keseharian salah satu keluarga, saya hari ini akan mencari tahu bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan dasar. Selain mengandalkan pasokan dari luar pulau, untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Asmat sekarang mulai berkebun di sekitar Dusun Sagu. Sementara untuk ketersediaan air, warga Asmat menampung air hujan yang bisa mengguyur hampir sepanjang tahun. Dusun Sagu wilayah Agats terletak beberapa kilometer sebelah utara pusat Kabupaten Asmat. Bersama keluarga Mama Yosefina, saya melewati rawa basah dan sungai menuju lumbung pangan andalan masyarakat Asmat. Nah, disinilah warga suku Asmat memilih lokasi untuk berkebun karena selain lokasinya jauh dari pesisir yang bisa terkena air garam saat air meluap, jadi di sini itu tanahnya masih tanah gambut. Ini tapi udah lumayan padat ya, tapi kalau digini-gini masih kelihatan gerak nih. Jadi disinilah tumbuhan-tumbuhan kebun itu bisa bertumbuh dengan subur seperti ini. Tapi sebelum dimulai kegiatannya, mereka akan membuat rumah befak dulu atau rumah kebun sementara. Ini lagi keliling untuk cari bahan-bahannya. Di tengah rawa dan hutan bakau berlumpur, pohon sagu tumbuh subur. Di lokasi ini pula, sekarang masyarakat Asmat sudah mengenal aktivitas berkebun. Menginjakan kaki di Dusun Sagu, nyamuk dan serangga lainnya langsung mencium kehadiran kami. Hutan rawa berair seperti ini adalah rumah ideal untuk semua jenis nyamuk, lalat babi, dan berbagai jenis serangga lainnya. Sebelum memulai pekerjaan di tempat seperti ini, warga Asmat biasa membuat perapian terlebih dahulu untuk menghindari gangguan nyamuk dan serangga. Nah, ini membuat perapian dulu supaya asapnya keluar. Jadi mengerjakan pekerjaan kebun itu lebih mudah nantinya. Luas hutan sagu di wilayah Asmat mencapai 1,4 juta hektar, menjadikan Asmat sebagai lumbung sagu terbesar di Indonesia.
Jadi setelah mereka menentukan pohon sagu yang mana yang mau ditebang, itu biasanya akan dibuka dulu bagian batangnya untuk dilihat dalamnya itu ada sagunya, atau di sini disebut amsa atau ambas ya Mama. Ambas. Jadi barusan dicek, barusan dibuka dan ternyata di kapaknya itu ada amsanya atau ada sagunya. Nah, sekarang ini akan ditebang. Dalam mitologi Asmat, sagu sering disebut sebagai bagian dari sejarah pertumbuhan suku di pesisir selatan Papua ini. Ini salah satu tanda kalau udah mau roboh, itu daun di atas sudah mulai goyang. Dan ini kita bisa lihat pohonnya mulai goyang ke arah sana tuh. Awas, awas, mana? Pohonnya roboh, ini rasanya hampir kayak gempa karena tanah semua bergerak. Tidak semua pohon sagu yang besar mempunyai kandungan pati. Masyarakat Asmat punya cara untuk memperkirakan kandungan pati sagu yang terdapat di dalam sebuah pohon. Aktivitas pangkur sagu dilakukan seluruh anggota keluarga Mama Yosefina secara bergantian. Permisi ya. Laki-laki, perempuan, bahkan anak sudah terampil memangkur sagu. Sambil memangkur, saya bersama Mama membuat sumur untuk keperluan memerah sagu. Menggali sumur di tanah rawa cukup menggunakan tangan saja. Ini kalau misalnya bagian atasnya udah dibuangin, itu kita tunggu dulu sementara waktu sampai airnya mengendap. Dan ini memang sumur sederhananya itu nggak terlalu dalam, ini mungkin sekitar 30 cm aja, tapi sudah tersaring dengan sendirinya oleh akar-akar sagu. Ini kita bisa lihat ada air yang bergerak keluar nih. Tuang ya. Nah, ini air yang dari sumur sederhana yang tadi saya buat itu sudah mulai mengendap kotorannya, jadi sudah lebih bersih dan bisa dipakai untuk memeras sagu. Jadi yang dicari adalah endapan dari sagunya ya Kak. Cepat. Nah, ini dari sumur sederhana yang tadi itu. Airnya memang tawar, tapi memang ada sedikit rasa pahit karena kita bisa lihat warna airnya ini agak kecoklatan. Itu bukan karena kotor, melainkan dia mengandung tanin dari akar dan daun yang ada di sekitar sini, hampir seperti yang ada di teh. Sumur dari Dusun Sagu biasa dimanfaatkan masyarakat Asmat sebagai sumber air minum dan air untuk memerah sagu. Berbeda dengan air sungai yang payau, air di sini sudah tersaring oleh akar-akar sagu sehingga rasanya tawar dan layak untuk diolah. Alat peras sagu dibuat secara sederhana, menggunakan pelepas sagu yang disusun sedemikian rupa untuk menyimpan endapan pati sagu. Proses pemerasan sagu dilakukan bersama dengan penyiraman air pada serat sagu yang telah dipangkur. Saat meremas sagu, air akan mengalir pada pelepas sagu dan membawa sari patinya yang berwarna putih. Setelah proses pemerasan, air kemudian dibuang dari pelepas sagu dan menyisakan endapan pati. Ini dia endapan sagunya yang udah bisa dibawa pulang. Ini tebal sekali, kemudian kalau dipegang itu hampir seperti tepung maizena. Nah, meskipun sederhana seperti ini, tapi sagu merupakan makanan pokok bagi suku Asmat. Mengambil dan mengolah sagu bisa dilakukan selama seharian. Karena itu, mereka biasa membawa perbekalan untuk makan. Nah, ini kita lagi bikin ambas jimin atau sagu bakar. Ini dibungkus pakai daun sagu, kemudian ditutupnya juga pakai tulang dari belakang daun sagu, kayak gini nih. Tepung sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tidak kalah dari beras, singkong, dan jagung. Ini sagunya udah masuk, sambil kita tunggu matang karena cukup lama, jadi kita masukkan petatas dan ikannya sekalian.
ya, ambas jimin bari. Ini sagu bungkus tadi yang sudah matang. Memang luarnya hangus, tapi ini cuma luarnya aja nih, makanya kita bersihkan dulu. Setelah matang, sagu bakar harus dikerok lapisan luarnya untuk membuang bagian yang gosong. Ini dilihat sekilas sih dari luar seperti, kalau kalian tahu, mirip-mirip aci goreng. Baskam, makanya kita potong ikan ini. Baskam. Potong. Taruh dulu aja. Wanginya enak. Gurih. Ini ikannya matang sempurna ya. Tuh lihat dagingnya. Ikan lema ini dia nggak usah dipakein bumbu tambahan, udah ada rasa manis dan gurih alami. Dicampur sagu enak banget. Tiba-tiba, gerimis turun membasahi tempat ini. Jadi memang karena kita lagi bekerja di kebun di tengah hutan, kadang cuaca itu tidak menentu. Bisa satu saat panas, kemudian hujan. Jadi pas banget kita bisa istirahat di dalam sini sambil berteduh dan makan siang. Enak banget. Seperti inilah kehidupan sehari-hari masyarakat suku Asmat yang tinggal di daerah rawa. Meski setiap hari harus berjalan jauh ke kebun, tapi setimpal dengan hasil yang didapatkan. Dan dari keluarga Mama Yosefina, saya belajar bahwa kearifan lokal bukan hanya soal tradisi, namun juga bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang.